Apakah Anda yakin? Anda harus bekerja. Anda harus tahu, tempat kami ini bukanlah tempat yang mudah untuk ditinggalkan. Selama aku bisa menghasilkan uang, aku akan melakukan apa saja. Anda pergi ke ruang VIP itu dulu. Di sana, mereka semua adalah playboy kaya. Terima kasih. Kak, terima kasih atas keramahannya. Terima kasih atas keramahannya. Bersulang. Ya Tuhan. Kakak, mengapa kamu datang ke Huangcheng untuk bekerja sebagai pemandu lagu? Saya dengar para nyonya rumah di Huangcheng bisa melakukan apa saja demi uang. Jika Anda berlutut di tanah dan mengatakan saya murahan 3 kali, uang ini akan menjadi milik Anda semua. Aku murahan. Aku tidak tahu malu. Kakak, jika kamu butuh uang, seharusnya kamu bilang saja padaku. Kakak lihat, bagaimana sepatuku bisa kotor. Kakak, jika kamu berlutut dan menjilati sepatuku hingga bersih, sekotak uang ini akan menjadi milikmu semua. Maaf, kakiku terpeleset. Kakak benar-benar anjing yang patuh. Ini untukmu. Xiaoyang, tunggu ibu. Ibu akan segera mendapatkan uangnya. Kakak Fei, ini sama sekali tidak menyenangkan. Kami bahkan belum sempat merasakan wanita saat masa istimewanya. Aku pergi duluan. Kalian bersenang-senanglah. Bagaimanapun juga, dia hanyalah wanita yang ditiduri oleh 10.000 pria. Untuk apa Anda berpura-pura? Apa yang akan kau lakukan? Kemarilah. Untuk apa Anda berpura-pura? Datang ke tempat seperti ini, bukankah hanya demi uang? Kami para saudara, punya banyak uang. Saya punya uang. Kalian semua keluar. Apa kamu benar-benar putus asa mencari uang? Ya, aku sangat membutuhkan uang. Aku menjadi seperti ini. Bukankah ini yang ingin kau lihat? Tidak, ini adalah uang penyelamat hidup Xiaoyang. Jangan. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Siapa yang berani mengambil uang sekotor itu? Waktu habis. Aku akan menunggumu. Shen Chuyan. Jiang Xusi, kau gila. Jiang Xusi, kembalikan Xiaoyang padaku. Di mana uangnya? Uang itu, beri aku waktu sedikit lagi. Tidak ada uang. Itu juga bisa. Aku adalah seseorang yang masuk akal. Bagaimana kalau begini? Ambil benih jahat ini. Keluar dari perutmu. Shen Chuyan. Aku tidak punya cukup kesabaran. Buat pilihanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan mengirimnya pergi sekarang juga. Tidak. Baiklah, aku setuju. Bersikaplah yang baik. Xiaoyang. Xiaoyang, Xiaoyang, Xiaoyang. Shen Chuyan, apakah kau gila? Ya, aku gila. Sejak awal, aku seharusnya tidak mengenalmu. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Xiaoyang sudah meninggal. Meskipun saat dia masih hidup, dia selalu bilang, dia membenciku. Aku tahu bahwa aku adalah orang yang paling dia cintai. Xiaoyang sudah meninggal. Dia meninggal tepat di depanku. Yan. Tenanglah. Kemari dulu. Di sana terlalu berbahaya. Jian Mubai. Di kehidupan selanjutnya, jangan sampai kita bertemu lagi. Yan. Xiaoyang. Ibu datang untuk menemuimu sekarang. Shen Chuyan. Shen Chuyan.
Mubai. Mubai, kamu akhirnya sadar. Mereka bilang kamu pingsan. Aku takut setengah mati. Chuyan, di mana Chuyan? Aku ingin menemuinya. Di mana dia? Mubai, tenanglah sedikit. Kakak, Diam. Aku memberitahumu. Tanpa izinku. Seluruh hidupnya, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Wanita itu sangat licik. Bagaimana mungkin dia bisa mati begitu saja? Aku tidak percaya. Mubai. Begitu mudah, ini benar-benar disayangkan. Shen Chuyan. Shen Chuyan. Shen Chuyan. The film Chuyan, was kamu tidak bisa translated meninggalkanku. and narrated Shen Chuyan, by kembalilah. Media. Kembalilah. Negara M. Xian, Jangan bergerak dulu. Anda baru saja selesai operasi. Pergi panggil dokter. Semua tanda vital normal. Luka luarnya terlalu parah. Dan dia baru saja selesai operasi. Dia masih butuh waktu untuk pulih. Tidak ada yang salah secara serius. Tuan muda kedua harap tenang. Xian, Direktur Siguan Entertainment. Harap tenang. Xian, Ini di luar negeri. Kau masih hidup. Akulah yang menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Aku merekayasa mayat perempuan. Sekarang seluruh Jiangchen mengira kau sudah mati. aku, Baiklah, baiklah, baiklah. Kau masih memakai ventilator. Jadi berbicara agak sulit. Ditambah lagi luka luar kau juga sangat parah. Dan kau menderita leukemia. Tapi jangan khawatir. Dengan dokter yang kutemukan di sini, aku pasti akan menyembuhkanmu. Chuyan. Aku sangat menyesal. Xiao yang dia sudah tiada. Chuyan. 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 Dokter. Masuk. Tuan muda Jian. Bagaimana bisa? Kau begitu santai bahkan setelah istrimu meninggal. Dan masih sempat mengunjungiku. Jiang Suzi. Kenapa kau berteriak? Istri dan anakmu bunuh diri. Bukan aku yang melakukannya. Bukankah kau sendiri yang menyebabkan ini? Anakku. Aku membiarkannya lolos. Dia adalah putra kandungmu. Mengapa kamu melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan terlalu galak. Kau tobat. Waktu habis cepat pergi. Benar. Aku, tebaklah bahwa dalam hidup ini, kau tidak akan bisa mengetahuinya. Kenapa kau tidak memohon padaku? Tunggu sampai aku keluar dari penjara. Mungkin, aku akan memberitahumu kebenarannya. Xiaoyang. Aku yang telah menyakitimu. Pergi. Kau terus memutarkanku. Kau membawaku kemana? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan apa yang kau tahu. Terlalu banyak. Direktur, ini adalah produk perusahaan kami. Perawatan kulit yang baru diluncurkan. Penjualannya tidak terlalu mengesankan. Upaya publisitasnya tidak memadai. Juru bicara yang diminta untuk kamu cari. Kami masih mencari Sui, asisten Jian Mubai. seseorang dengan popularitas tinggi, yang juga sesuai dengan citra merek kami, dan memiliki jadwal yang tersedia. Benar-benar terlalu langka. Cepatlah. Biaya dukungan bukanlah masalah. Setelah kamu memilih, laporkan kembali kepadaku. Benar. Nona Shen sudah lama membuat keributan di lantai bawah, mengatakan dia ingin bertemu denganmu. Aku tidak akan menemuinya. mengerti manajer. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Nona Shin, silakan kembali. Direktur tidak ingin bertemu dengan Anda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Bagaimana mungkin Mubai tidak ingin bertemu denganku? Hati-hati atau aku akan menyuruh Mubai memecatmu. Nona Shin, kami hanya mengikuti aturan. Silakan kembali. Aku bersikeras masuk hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Nona Shin, tolong jangan membuat keributan. Direktur baru saja pergi. Pergi? Kemana dia pergi? Aku hanya seorang karyawan kecil. Mana aku tahu? Dia pasti pergi menemui wanita jalang itu lagi. Saya, Chouyan. Xiaoyan. Aku datang untuk menemui kalian berdua. Chouyan. Apakah kamu masih menyalahkanku? Dulu, aku juga penuh antisipasi untuk kelahiran anak ini. Waktu paling bahagiaku setiap hari adalah pulang untuk melihatmu dan Xiaoyan. Tapi mengapa kamu menyakiti kakak laki-lakiku dan ibuku? Mengapa kamu mengkhianatiku? Kita bisa saja sangat bahagia. Kamulah yang secara pribadi menghancurkan rumah kita. Xiaoyan, ayah menyesal telah mengecewakanmu di kehidupanmu selanjutnya. The Jangan film was kembali ke keluarga Jian. translated and Ayah, kamu kembali. narrated by Xiaoyan, Media. putraku yang baik. Apakah kamu baik-baik saja di rumah hari ini? Ya, aku bersikap baik. Jangan dengarkan anak nakal ini. Cepat datang dan makan. Mari makan. Pergi. Makam istri tercintaku. Bunga lili kesukaan Shen Chuyan. Shen Chuyan, kamu dan anakmu yang terkutuk itu, mengapa kalian masih menghantuiku bahkan sebagai hantu? Jalang. Mengapa Chuyan belum keluar? Penerbangan ini, itu benar. Aku khusus meminta seseorang menyelidiki. Dia mengambil penerbangan ini kembali ke negara itu. Sama sekali tidak mungkin salah. Dia datang, dia datang. Apakah ini dia? Chuyan, Sejak dia debut aku sudah secara eksklusif mendukung Kak Chuyan. Kakak Yan, bagaimana kau bisa berada di Tiongkok dan punya banyak penggemar juga? Xiaoyan, asisten Shen Chouyan. Bagaimana kita harus pergi sekarang? Xian datang menjemputku. Sebentar lagi kita akan lari keluar dulu dari sisi itu. Chuyan, Chuyan. Chuyan. Mungkin itu selebriti lain. Direktur Anda baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Mobil sudah siap. Apakah Anda perlu pulang dan beristirahat? Tidak perlu. Mari kita kembali ke perusahaan. Ya, Akhirnya berhasil melepaskan diri dari mereka. Xian, kenapa kau datang menjemputku? Apakah ini takut aku tersesat? tersesat aku tidak takut akan hal itu. Aku hanya takut beberapa orang bodoh buta mungkin menculik bintang besar kita dan membawanya pergi. Beri aku pelukan. Apa yang membuatmu memutuskan untuk kembali? Bukankah karirmu di luar negeri berjalan dengan baik? Jiancheng adalah rumahku. Terlebih lagi, ada beberapa hutang yang perlu diselesaikan. Bagus kau sudah kembali. Siguang Entertainment membutuhkan pilar kekuatan. Aku merasa lega sekarang setelah kau kembali. Direktur, Ada apa? aku baru saja berbicara denganmu tentang masalah juru bicara. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini aku terlalu lelah. Mataku mempermainkanku. Media. Maksudku keluarga Shi punya begitu banyak villa. Mengapa Anda hanya secara khusus memilih yang ini? Keamanan di area villa ini sangat baik dan privasinya juga luar biasa. Bukankah karena aku takut penggemar mungkin menyebabkan masalah bagimu? Tapi Anda tinggal di sini sendirian. Aku khawatir tentang Anda. Jangan khawatir, aku punya Xiao Nuan. Jika terjadi sesuatu, aku akan menelponnya. Baiklah, kalau begitu Anda harus istirahat lebih awal. Permisi Tuan, Nora, tolong perhatikan langkah Anda. Jian Mube lama tidak bertemu.
Saya minta maaf Tuan, saya tidak melihat Anda barusan. Jas Anda kotor. Bagaimana kalau saya ganti rugi dengan yang baru? Apakah Anda punya nomor telepon? Saya akan membelikannya dan mengirimkannya kepada Anda. Itu bukan dia suaranya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tidak perlu. Kak Yan Grup Singchen telah mengirimimu undangan. Mereka ingin mengundangmu menjadi juru bicara produk baru mereka. Biaya endorse-nya cukup tinggi. Apa kau ingin bertemu dengan mereka? Grup Singchen. Bukankah itu berarti? Lupakan saja. Saat ini, saya tidak ingin menerima bisnis mereka. Direktur Jian mengenai juru bicara, aktris yang paling kami optimiskan. Timnya baru saja menolak kami, Kalau begitu mari kita ganti dengan orang lain. tapi aktris itu memiliki popularitas besar di luar negeri, dan basis domestiknya juga cukup besar. Banyak perusahaan berebut untuk mendapatkannya. Dia baru saja kembali ke negara ini. Jika kita bisa mengamankan kerjasamanya, itu akan sangat membantu grup kita dalam membuka pasar luar negeri. Siapa namanya? Juyan, Bagaimana dia bisa terlihat begitu mirip? pertama kali saya melihatnya, saya juga berpikir dia sangat mirip dengan Nyonya. Dia terlihat sangat mirip, tapi dia juga sedikit berbeda. Dia tampaknya adalah tunangan Direktur Shiguang Entertainment. Xian. Ya, saya dengar proposal kakak Li, tampaknya telah ditolak. Omong kosong, itu Shuyan yang kita bicarakan. Dia pernah berpartisipasi dalam Oscar untuk aktris terbaik. Bagaimana mungkin dia begitu mudah diundang? Saya dengar dia sangat misterius. Dia tampaknya hanya membintangi film. Apa yang kalian semua bicarakan? Manajer Shem, kami akan segera kembali bekerja. Jangan terburu-buru. Apa yang baru saja kamu katakan? Proposal. Ini tentang juru bicara produk baru grup. Selebriti yang belakangan ini banyak mendapat perhatian. Shuyan, kakak Li bekerja keras untuk proposal ini. Dan telah sibuk selama beberapa hari. Pagi ini kami dengar itu. Ditolak. Kalian semua lanjutkan pekerjaan kalian. Ya Manajer Shem. Proposal sepenting ini. Jika aku berhasil mengamankan yang sulit ini, juru bicara Mubai akan menyadari betapa pentingnya diriku. Asisten Xiaonuan, Nona Shu, apakah Anda tidak puas dengan persyaratan yang kami tawarkan? Kita bisa membahas ini lebih lanjut. Halo. Nona Li, karena kemampuanmu terbatas. Mulai sekarang proposal ini milikku. Kamu Shen, lamaran ini milikku. Sudah berapa lama kau di perusahaan? Dan kau sudah merebut barang orang lain. Proposalmu. Jadi kenapa? Kau tahu siapa aku? Aku adalah tunangan Direktur Mujian. Tunangan. Lupakan proposal ini. Seluruh perusahaan ini milikku. Kau wanita tua yang memudar. Aku menggunakan proposalmu. Adalah kehormatanmu. Kenapa kau tidak tinggal dengan benar di rumah keluarga Jian? Memegang erat Jian Mubai. Dan malah lari kembali ke sini. Jangan sebut-sebut itu. Dia sama sekali tidak pulang sekarang. Dia terus-menerus tinggal di luar. Awalnya aku pikir jalan kecil itu akan baik-baik saja jika dia mati. Tapi setelah dia mati, Mubai sebaliknya semakin merindukannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Fei Fei, bagaimanapun juga kau adalah satu-satunya wanita di sisinya sekarang. Jika kau bisa menemukan cara agar dia memiliki anak, bukankah kau akan bisa mengamankan posisimu? Bukan berarti aku belum memikirkan hal ini, tapi dia adalah orang yang sangat waspada. Ini tidak bisa terburu-buru. Aku harus menemukan kesempatan yang baik. Singkatnya, keluarga Jian sapi perah ini. Kau harus pegang erat-erat untukku. Kalau tidak, semua yang kita lakukan 5 tahun lalu akan sia-sia. Dia tidak punya anak sekarang. Jika kau bisa memberikan keluarga Jian seorang putra, maka Nyonya tua Jian pasti akan menyayanginya seperti biji mata. Benar, bagaimana masalah dengan Songqi ditangani. Wanita tua itu sekarang sudah menjadi sayuran. Dia bisa meninggal kapan saja. Jangan khawatir, aku sudah memindahkannya ke rumah sakit atas nama keluarga kita. Dia tidak akan lepas dari genggamanku. Bagus. Ibu aku kembali kali ini. Karena aku ingin meminta bantuanmu. Akhir-akhir ini ada seorang aktris bernama Shuyan. Dia terkait dengan sebuah proyek yang melibatkan Mubai. Mengenai proyek ini, itu belum diselesaikan. Jika ibu bisa, atas nama Shen Jia, mintalah dia keluar untuk bertemu denganku. Jika aku berhasil menangani masalah ini, Mubai pasti akan lebih mencintaiku. Hanya seorang aktris belaka. Jangan khawatir, ibu akan mengaturnya untukmu. Kayan keluarga Shen di Jiangcheng bilang. Mereka ingin mengundangmu makan malam. Kenapa kau tidak pergi? Shen Medical, meskipun bukan perusahaan besar, adalah pemegang kekuasaan lokal di Jiangcheng.
Kau baru saja kembali ke negara ini. Jadi pergilah. Sudah ku bilang pergilah. Mereka mengundang Anda dengan begitu antusias. Mengapa Anda tidak mau pergi? Kalau begitu aku akan mengaturnya sekarang. Saya hanya berharap dia tidak menyesalinya. Ia Nona Shen, ini ruangannya. Permisi Nona Shu, saya minta maaf karena terlambat. Saya adalah manajer grup Xingchen, Shen Yufei. Senang bertemu dengan Anda. Kau manusia atau hantu? Ada apa? Nona Shen biasanya melakukan terlalu banyak perbuatan buruk. Jadi dia sangat takut melihat hantu. Itu tidak mungkin. Shen Chuiyan jelas sudah mati. Aku melihat mayatnya sendiri. Aku pasti sudah membersinya. Mungkinkah benar-benar ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Jangan repot-repot dengan kebaikan palsumu. Lihatlah ini, wajah rubah penggoda milikmu. Kau pasti kembali untuk menggoda Mubai, bukan? Aku beritahu kau, apakah kau Shuyan atau Shen Chuiyan, istri direktur grup Xingchen? Hanya bisa aku. Kau menjauhlah dari Mubai. Saya rasa Anda salah paham, Nona Shen. Kalianlah yang mengundang saya ke sini. Jika Anda mengusir saya sekarang, Anda mungkin harus memohon agar saya kembali. Kami mengundangmu ke sini. Jangan berani bermimpi. Istri calon direktur, Anda sebaiknya menjaga diri. Diam. Aku memperingatkanmu. Ini adalah peringatanmu. Kau hanya seorang aktris mencoba menggoda Mubai. Jika ada lain kali, aku sendiri yang akan merusak wajahmu itu. Grup Xingchen Anda terlalu suka menindas. Kau sudah keterlaluan. Fakta bahwa aku belum mengoyak kulit rubahmu sudah merupakan kelonggaranku padamu. Keluar dari Jiangcheng segera. Jangan pernah muncul di hadapan Mubai. Kalau tidak aku. Shen Yufei, hentikan. Sial, aku lupa Mubai akan datang. Pelacur ini menjebakku. Mubai tidak seperti itu. Wanita ini datang ke sini untuk memprovokasiku. Dia hanya seekor rubah. Aku hanya Direktur Jian, apakah ini sikap dan perilaku grup Xingchen Anda? Jika Anda tidak ingin bekerja sama, Anda bisa mengatakannya secara langsung. Apakah Anda tahu berapa harga wajah saya ini? Harganya. Chuiyan, kau kembali. Direktur Jian, saya rasa Anda salah mengira saya orang lain. Nama belakang saya adalah Su. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, karena Anda tidak serius membahas kerjasama hari ini. Saya akan permisi sekarang. Berhenti di situ. Ada apa? Istri calon direktur. Apakah Anda akan memukul dan menendang saya sekarang? Shuyan, kau hanyalah industri hiburan, pemain, namun kau berani berkomplot melawanku. Kau tunggu saja. Saya sudah menunggumu selama ini. Masalah ibu, masalah kakak dan nyawa anakku. Aku akan menghitung semuanya denganmu. Kau adalah benar-benar kau. 5 tahun Shen Yufei. Aku merangkak naik dari jurang untuk menuntut nyawamu. Presiden akhir-akhir ini. Mengapa rona wajah Anda sangat buruk? Aku baik-baik saja. Pergi dan panggil Shen Yufei ke sini. Ya, Mubai, kau mencariku. Melihat betapa lesunya dirimu pagi ini, aku membuat secangkir kopi dan membawakannya untukmu. Kaulah yang memukul duluan. Mubai, apakah kau masih marah? Dengarkan aku dulu. Ya, tapi itu karena Apa kamu tahu betapa populernya Shuyan? Berapa banyak pesaing yang mengawasinya? Nilai yang bisa dia bawa jauh lebih tinggi daripada yang terlihat. Aku menempuh segala cara tak peduli biaya untuk membuatnya menjadi duta merek kita. Dan hasilnya, kamu menamparnya dan mengusirnya. Kamu menyebabkan perusahaan merugi setidaknya 100 juta. Apa kamu tahu itu? Mubai, kenapa kau begitu galak? Keluarga Jian tidak kekurangan uang. Seorang endorser, tidak bisakah kita menyewa yang lain saja? Keluarga Jian tidak kekurangan uang. Tapi berapa banyak mulut di seluruh grupku yang menunggu untuk diberi makan? Apa kamu mengerti? Shen Yufei, aku memberitahumu karena kamu ingin menjadi nyonya keluarga Jian. Di mana rasa tanggung jawabmu? Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Mohonlah pengampunannya. Besok pagi, aku berharap melihat dia muncul di grup untuk membahas kerjasama denganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas kepergianmu dari keluarga Jian. Mubai, kau benar-benar berbicara padaku seperti ini demi seorang aktris. Bisnis dan urusan pribadi The tidak film boleh was dicampur. translated Pikirkan and baik-baik sendiri. narrated Kakak by Shuyan. Media. Kakak Shuyan. Hadang kakak Shuyan. Sejak debutnya, Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih. Xiao Nuan, cuaca hari ini terlalu panas. Mari kita semua minum teh susu. Baiklah semuanya, mari kita pergi minum teh susu. Baiklah. sampai jumpa kakak.
Nyonya Presiden, ada apa Anda mencari saya lagi? Apakah Anda ingin memukul saya lagi? Dasar jalang, jangan berpikir bahwa hanya karena Mubai memaksaku. Untuk meminta maaf padamu, aku akan takut padamu. Shen Yufei, jika kau datang ke sini untuk mengatakan ini padaku, maka aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk melihatmu mengamuk. Nona Shuyan, aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Apa yang terjadi terakhir kali disebabkan oleh kecerobohanku? Aku harap kau bisa setuju untuk bekerja sama dengan grup. Shen Yufei, kau memukul dan menendangku di ruang pribadi. Dan sekarang kau lari ke pintu masuk perusahaan untuk berpura-pura menyedihkan. Aku tidak tahu apakah kau datang ke sini untuk meminta maaf atau untuk menegaskan dominasimu. Nona Shuyan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku dengan tulus di sini untuk meminta maaf padamu. Shen Yufei, penghargaan aktris terbaik harus diberikan kepadamu. Tidak mungkin, aku harus sebelum wanita ini naik lebih tinggi lagi, merebut hati Mubai. Ibu obat yang kuminta kau siapkan. Bagaimana persiapannya? Sudah siap. Aku membeli dosis terkuat yang tersedia. Tidak ada yang bisa lolos darinya. Mubai, kau akhirnya akan menjadi milikku. Kenapa kamu berdiri di sini? Bagaimana urusan dengan Shuyan? Nona Shu sudah memaafkanku. Setuju untuk bekerja sama dengan kami. Jangan ulangi kesalahan ini lagi. Mubai minum segelas air dulu. Apa yang terjadi? Yufei, apa yang kamu lakukan? Mubai berikan aku seorang anak. Kamu barusan. Kamu memberiku. Apa yang kamu suruh aku minum? Mubai Shen Chuiyan sudah mati. Mari kita menikah, kau akan sangat bahagia. Mubai, aku mencintaimu. Mubai. Apa? Yan Yan. Yan Yan, jangan tinggalkan aku. Anggap saja itu hutangku padamu. Jian Mubai, apa yang kau lakukan? Jaga tanganmu. Ada apa dengannya? Mengapa dia terlihat sangat aneh? Di mana ini? Sekarang, setelah kau bangun pakai bajumu dan segera keluar. Aku tidur denganmu kemarin. Anggap saja itu kesalahan karena mabuk. Kita berdua sudah dewasa lagi pula. Direktur Jian memiliki fisik yang bagus. Aku juga tidak rugi. Apa kamu berbicara dengan pria lain? Seperti ini juga. Itu urusanku, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Shen Yufei. Jawab, mengapa kau tidak menjawab? Apakah Direktur Jian menikmati perasaan berselingkuh begitu banyak? Nona Shuyan. Kamu tidak perlu berbicara terlalu agresif. Fei Fei masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tapi dia adalah keluargaku. Dia melakukan tindakan tidak sopan terhadapmu. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Keluarga. Direktur Jian, lain kali kau dibius. Ingatlah untuk memanjat keranjang istri direktur. Jangan datang menggangguku. Benar. Ini uang untukmu. Teknik yang bagus, tapi orangnya agak kotor. Shuyan. Kenapa kamu di sini? Kau lebih memilih datang mencarinya daripada menginginkanku, benarkah? Ini hanya kecelakaan. Aku juga tidak tahu dia tinggal di sini. Kau hanya melihatnya karena dia mirip Shen Chuiyan. Itu sebabnya kau tidak bisa melupakannya. Shen Yufei, tadi malam, mengenai kamu membiusku, aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Tapi itu tidak berarti aku bingung. Tapi bisakah kau menyalahkanku? Aku sudah bersamamu selama 5 tahun tanpa status atau gelar. Kau berjanji akan menikahiku saat itu. Tapi sampai sekarang, kau belum memenuhi janji itu. Mubai, aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Wanita itu terlihat persis seperti Shen Chuiyan. Aku menyelamatkanmu dalam kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Dan kau berjanji untuk bersikap baik padaku seumur hidup. Apakah kau sudah melupakan semua ini? Fei Fei, aku belum lupa. Tapi kamu tidak perlu bertindak seperti ini. Dia bukan Shen Chuiyan. Bahkan jika dia adalah dia hanya akan menjadi seorang pembunuh. Mustahil bagiku untuk meninggalkanmu demi dia, tapi di masa depan.
benar-benar berhenti melakukan hal-hal seperti ini. Aku hampir tertipu olehmu lagi. Kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Wanita cantik. Minum sendirian untuk melupakan kesedihanmu. Sendirian itu sangat membosankan. Biar kakak menemanimu dengan sesuatu yang menarik. Berisik sekali. Kau pelacur, kenapa kau berpura-pura suci? Kau kemari. Jangan sentuh aku. Kemari. Tidak bisa mengendalikan tanganmu sendiri. Aku akan mengendalikannya untukmu. Kalau kau punya nyali, jangan pergi. Kau baik-baik saja. Aku akan mengantarmu pulang. Aku bertanya-tanya siapa itu. Apa aku membuatmu tidak senang lagi? Lain kali jangan datang sendirian. Sangat berbahaya datang ke sini. Jian Mubei bajingan itu. Yang dia lakukan hanyalah membuliku. Tidak peduli identitas apa yang kuubah. Dia hanya memperlakukan Shen Yufei dengan baik. Dialah yang kusukai. Bahkan jika kau masih menyukainya, bukankah seharusnya kau belajar melepaskannya? Kakak yang kamu sudah bangun. Ini disiapkan untukmu oleh Direktur Shi. Ini sup reda mabuk, cepat minum. Di mana dia? Apakah dia pergi? Ya, Direktur Shi benar-benar baik padamu. Dia baru pergi setelah aku tiba. Kakak yang kamu benar-benar punya nyali. Pergi sendirian ke bar. Dan bahkan tidak takut difoto. Jangan khawatir, kau tidak akan difoto. Ngomong-ngomong, ini adalah Shen Yufei. Pembaruan terbaru. Jika karena aku kau merasa tidak nyaman, aku Shen Yufei dengan tulus meminta maaf padamu di sini. Bagaimana ini bisa disebut permintaan maaf? Ini jelas merupakan pemaksaan moral. Semua orang di Jiangcheng tahu bahwa Shen Yufei adalah orangnya Direktur Grup Xingchen. Untuk siapa dia melakukan sandiwara ini? Lihat saja, tapi jangan diungkapkan. Kenapa kau masih begitu? Tidak sabar. Lagi pula melihatnya berakting. Bukankah itu juga menarik? Gawat, kakak yang kamu sedang menjadi tren. Kakak yang mereka benar-benar mengatakan hal itu tentangmu. Ini keterlaluan. Shen Yufei datang mencarimu hari itu. Mungkinkah dia sudah merencanakannya sebelumnya? Kenapa terburu-buru? Apakah kau pikir aku masih Shen Chuyan? Yang 5 tahun lalu, biarkan dia menunggu sedikit lebih lama, bukan hanya di tangannya. Ada hal-hal. Shen Yufei, kau benar-benar seperti lalat. Mustahil untuk diusir. Aku secara khusus datang untuk meminta maaf padamu. Aku harap kau bisa memaafkanku. Setuju untuk bekerja sama dengan grup Xingchen? Su Yi, aku perlu tahu pergerakan Su Yan selama bertahun-tahun ini. Aku memberimu waktu 3 hari. Aku ingin semua informasinya. Ingat semuanya. Ya, Direktur. Ini nomor pribadiku. Itu dinonaktifkan 5 tahun yang lalu. Bagaimana Su Yan bisa tahu? Xiao Yang, apakah dia sudah kembali? Kenapa kau memanggilku ke sini? Apa ini? Undangan pernikahan Jian Mubei. Juyan, kau baik-baik saja? Juyan. Yufei sekarang tumbuh menjadi semakin anggun. Pantas saja mereka bilang nyonya tua punya selera yang bagus. Shen Chuyan sangat cantik, dan Yufei juga sangat cantik. Maksudku, andai saja aku juga bisa memiliki perjamuan pertunangan yang megah seperti itu. Benar, ketika mereka menikah, mereka harus mengundang kita. Di masa depan dalam lingkaran sosial, kami akan mengandalkan dokumenmu yang berkelanjutan mengenai VV kita. Gadis ini berhati The baik. film was Aku translated takut and dia akan narrated diintimidasi. by M Media. Kenapa kau harus melakukan ini? Aku sudah bilang padamu untuk tetap tinggal di rumah sakit, tapi kau tetap datang. Tubuhku selama bertahun-tahun ini tidak selalu seperti ini. Perjamuan pertunangan mereka. Aku yang dianggap istri yang meninggal. Bagaimana mungkin aku tidak muncul?
Semuanya terima kasih telah hadir. Cucu laki-lakiku dan perjamuan pertunangan Yufei. Mubai dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Kami bertemu saling memahami dan jatuh cinta. Kami melalui banyak kemunduran. Dan akhirnya berhasil mencapai hari ini. Mubai, kemarilah. Pergi katakan sesuatu. Semuanya bersenang-senanglah. Aku akan keluar dan menunggumu. Kenapa nenek datang? Perjamuan pertunangan orang terkaya di Jiangcheng. Tentu saja aku harus datang. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan suami kaya untuk dibawa pulang. Suyan, Direktur Jian, tatapan tunanganmu. Terlihat seperti dia ingin memakanku. Nona Shu. Hari ini adalah pesta pertunangan kami. Anda pasti datang untuk mengucapkan selamat kepada kami, kan? Benar, aku sengaja mengenakan serba hitam untuk mengucapkan selamat padamu. Nona Shu, hari ini adalah hari besarku. Meskipun Anda menginginkan Mubai, Anda tidak bisa mengutuk saya, kan? Bukankah itu yang diberitakan beberapa hari yang lalu? Aktris yang memakai kekuasaan untuk menindas, bukankah dia yang dipelihara? Nona Shin, mengapa mengundang orang seperti ini? Semuanya tolong jangan katakan itu. Saya yakin kakak saya bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman yang terjadi. Kakak, saat aku melihatmu, aku merasakan kedekatan khusus. Membuatku teringat kakak perempuanku yang sudah meninggal. Kakakku ketika Xiao yang jatuh. Wajahnya benar-benar tidak bisa dikenali. Diam. Kakak Anda menyimpan perasaan untuk Mubai. Aku tidak menyalahkanmu. Anda mengenakan pakaian serba hitam ke pesta pertunanganku. Aku juga tidak menyalahkanmu untuk itu. Tapi mengapa tiba-tiba Anda memukul saya? Apakah Anda sangat membenciku? Yufei, kamu terlalu berhati lembut ketika berhadapan dengan rubah betina yang bertekad untuk menaiki tangga sosial. Kamu seharusnya memanggil keamanan untuk mengusirnya. Kakak, aku tidak pernah berpikir Anda akan menjadi orang seperti ini. Xian Yufei, apakah kau tidak lelah memainkan trik-trik ini? apa yang kamu lakukan? Minta maaf pada Fei Fei dulu. Aku tidak akan meminta maaf. Jangan buat aku mengulanginya. Lupakan saja Mubai. Nona Shu akan menjadi juru bicara Xing Chen. Jangan biarkan aku menyebabkan konflik di antara kalian berdua. Ini hanya sedikit keluhan. Aku bisa menanggung apapun demi kamu. Apa? Seorang aktris yang tidak bermoral juga memenuhi syarat untuk menjadi juru bicara Xing Chen. Bukankah dia dipelihara oleh seseorang? Apa kau menyiratkan bahwa tunanganku tunangan Xian sedang dipelihara oleh seseorang? Aku tidak tahu siapa yang memiliki kemampuan sehebat itu untuk memelihara calon nyonya keluarga Shi. Ayo pergi. Mubai, kamu mau kemana? Hari ini adalah pesta pertunangan kita. Kamu tidak boleh pergi. Pertunangan Fei Fei. Kita bicarakan nanti. Aku minta maaf, situasinya mendesak barusan. Itulah mengapa aku mengatakan itu. Tidak apa-apa. Jika bukan karenamu, Xian Yufei yang gila itu tidak akan melepaskanku dengan mudah. Cuan apa yang kukatakan hari ini? Aku bersungguh-sungguh. Jika kau bersedia. Melakukan apa? Jian Mubai, hak apa yang kau miliki untuk memukulnya? Apa hakku kau merasa kasihan padanya sekarang? Jian Mubai, jangan keterlaluan. Jika kamu menyentuhku, kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya. Jian Mubai, apakah kau sakit? Aku bukan istrimu. Hak apa yang kau miliki untuk mengendalikanku? Apakah kamu tidur dengan Xian? Apakah dia menciummu? Katakan padaku. Semua orang di sini sudah dewasa. Seorang pria dan wanita sendirian. Apakah kamu sebegitu putus asanya menginginkan pria? Bisakah dia memuaskanmu? Jian Mubai, lepaskan aku. Aku murni dan bersih. Tidak sejorok yang kau bayangkan. Hatimu yang kotor. Itulah mengapa kau memikirkan orang lain dengan cara yang begitu tercela. Aku kotor, kalau begitu aku ingin lihat seberapa bersih dirimu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku tunangan Xian, bukan istrimu yang meninggal. Lagi pula kau dan Xian Yufei, kalian sudah bertunangan. Apa jadinya dirimu ini? Xian bisa menyentuhmu, tapi aku tidak bisa. Aku membayar uang untuk 1 malam bersamamu. Aku sudah menghabiskan uangnya hari ini, dan aku harus mendapatkan kepuasanku. Jangan berani-beraninya kamu mengkhianatiku, Jian Mubai. Cuan kamu adalah milikku. Mubai, apakah kamu di dalam? Kamu ada di dalam, kan? Mubai.
Jalang, apakah kamu mencoba mencuri apa yang menjadi milikku? Semuanya. Kamu baru akan senang kalau aku tidak punya apa-apa. Shen Yufei, kau salah. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil segalanya darimu. Karena semua ini awalnya milikku. Mubai adalah milikku. Grup Xingqing juga milikku. Jangan berpikir bahwa hanya karena Mubai tidur denganmu, kamu bisa bersaing denganku. Kamu hanyalah seorang pelacur. Benarkah begitu? Lalu, apakah dia mau tidur denganmu? Adikku tersayang, semua yang kau ambil dengan cara yang tidak bermoral, akan kuambil kembali sedikit demi sedikit. Shen Chuiyan, kapan tepatnya? Kamu akhirnya akan mati dengan mengenaskan. Hatiku hampir hancur karena menunggu. Hasilnya The film adalah was Ada di sini, translated latar and belakang Suyan narrated by dibersihkan Emily. terlalu rapi. Justru karena terlalu rapi, sehingga terlihat seperti ada yang sengaja melakukannya. Selain itu, waktu dia muncul di luar negeri, bertepatan persis dengan peringatan kematian Nyonya 5 tahun lalu. bagaimana hasil penyelidikan kejadian tahun itu. Banyak petunjuk diselidiki setengah jalan, lalu dihentikan. Juga aku menemukan sesuatu. Direktur selama beberapa hari itu, ketika Anda pergi mengunjungi penjara, orang lain juga pergi. Shen Yufei. Sialan, apa yang kau katakan di perjamuan kemarin? Sudah dilaporkan? Bukankah itu bagus? Dengan begini rumor bahwa kau dipelihara akan terbantahkan dengan sendirinya. Apa hebatnya itu? Aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Semua orang akan salah paham. Kau takut Jian Mubai salah paham kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Hei, klip video dari pinggir jalan itu bisa dirilis sekarang. Juga klip wawancara dengan para penggemar itu. Suruh Departemen PR memperkeruh situasi untukku. Berani menyentuh orangku. Apa kau benar-benar berpikir aku harimau kertas? Halo, Shuyan sebenarnya secara pribadi adalah orang yang sangat mudah didekati. Benarkah? Ya, aku hampir jatuh hari itu, dan dia membantuku berdiri. Dia bahkan meminta asistennya membawa kami untuk membeli teh susu. Sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik. Kami melihat fitnah daring terhadapnya baru-baru ini, dan kami semua sangat khawatir. Takut dia akan melakukan sesuatu yang gegabah. Kami juga ada di sana hari itu. Dia adalah orang yang sangat baik. Kami mempercayainya. Ya benar, insiden berlutut hari itu. Bagaimana pendapatmu? Video asli insiden berlutut itu sudah dirilis oleh Shiguang Entertainment. Semua warganet yang memfitnah kakak berutang permintaan maaf padanya. Shen Chuiyan, kapan video itu direkam? Jalang. Fei Fie, apa yang kamu lakukan? Mama Shen Chuiyan merusak pesta pertunangan. Dan bahkan merekam video. Sekarang di internet, semua orang memanggilku Jalang. Bahkan kepala keluarga Shi menyukainya. Jalang ini, mengapa dia pantas mendapatkannya? Apa gunanya merusak barang? Kamu sendiri bertindak tidak pantas dan meninggalkan celah bagi Shen Chuiyan. Siapa yang bisa kamu salahkan untuk itu? Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jalang ini, dia tidak boleh dibiarkan tinggal. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu akan menjadi nyonya keluarga Jian. Kamu tidak boleh memotori tanganmu dengan darah. Aku tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. Kamu. Kakak Kian, mengapa matamu merah? Angin terlalu kencang, aku merasa sedikit tidak nyaman. Jadwal hari ini, akan ada siaran langsung nanti. Setelah siaran langsung selesai hari ini, tidak ada lagi jadwal. Semua orang sudah di sini. Kami baru saja menunggumu. Begitu banyak kota, itu pasti beberapa juta kan? Orang ini masih mengirim hadiah. Nona Shuyan, dah beli penggemarmu. Terlalu kuat. Dia terlalu kaya. Apakah orang ini gila? Dia sudah menghabiskan hampir 10 juta. Xiao Nuan, pergi ke backend dan kirim pesan pribadi padanya. Katakan padanya untuk berhenti mengirim hadiah jika dia benar-benar penggemarku. Dia bisa datang setelah siaran berakhir dan berfoto bersama. Baiklah, Kak Yan. Kenapa kau di sini? Bukankah kamu memintaku datang untuk berfoto? Kau tidak mungkin. Nama menjijikan seperti Direktur Jian, ternyata dipilih olehmu. Kau ada di ruang siaran langsungku, menghabiskan begitu banyak uang. Aku tidak akan mengembalikannya padamu. Aku tidak perlu kamu mengembalikannya. Semua asetku adalah milikmu. Gila. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Berhenti mengikutiku. Chuyan,
Kamu adalah Shen Chuyan bukan? Apa kau tidak mengganggu? Sudah kubilang aku tidak. Sudah 5 tahun, kamu tidak mati dalam 5 tahun ini. Mengapa kamu tidak kembali? Jian Mubei, kau adalah orang yang paling tidak berhak Film was untuk translated mempertanyakan aku. and narrated by Chuyan M Chuyan. Media. Sebenarnya apa yang ditemukan Jian Mubei? Shen Chuyan. Chuyan, bertahanlah. Kamu masih berutang padaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian. Pergi sendiri. Nona Fei Fei. Terjadi kecelakaan kecil. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia menderita luka yang sangat serius, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Dia membutuhkan istirahat dan pemulihan. Dia berlumuran begitu banyak darah. Apakah kamu yakin dia baik-baik saja? Apakah kamu melewatkan sesuatu? Jangan khawatir, dia segera dibawa masuk. Tidak ada masalah besar. Namun Apa? aneh, tubuhnya telah berada dalam kondisi kekurangan jangka panjang. Secara logis menderita cedera seperti ini, dia seharusnya tidak kehilangan darah sebanyak ini. Rinciannya akan bergantung pada pemeriksaan selanjutnya. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Mengapa kakak menyelamatkanku? Apa yang kamu katakan? Itu bukan aku. Aku tidak menyakitimu, itu bukan aku. Kamu benar-benar Shen Chuyan. Aku tidak mati. Utangnya belum sepenuhnya lunas. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Lalu, mengapa kau menyelamatkanku? Karena kamu hanya bisa mati oleh tanganku. Shen Chuyan, apa sebenarnya yang terjadi 5 tahun lalu? Kakak kamu tidak menyakitinya. Katakan padaku selama kamu berbicara. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Tidak, akulah yang menyakitinya. Aku adalah pendosa. Aku benar-benar seharusnya tidak mempercayaimu, wanita. Dengan hati berbisa ini. Kau seharusnya tidak menyelamatkanku. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Mubei. Dokter Wang, ada apa? Bisakah aku keluar sekarang? Nona Chuyan, Anda menderita leukemia. Apakah Anda tahu itu? Aku tahu, Dokter Wang. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Anda ingin keluar dalam kondisi ini, Anda harus tetap di rumah sakit dan menerima The film was perawatan yang layak. translated Jika ditemukan and donor yang narrated cocok, by M Media. Anda punya kesempatan untuk hidup. Terima kasih atas kebaikan Anda, Dokter Wang. Tapi aku tidak bisa tinggal di rumah sakit. Aku masih punya banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hidupku sejak 5 tahun yang lalu sudah berakhir. Xian, mengapa kau datang? Jika aku tidak datang, apakah kau akan terus menyembunyikannya dariku? Kau mengalami kecelakaan mobil yang begitu parah, dan kau bahkan tidak memberitahuku. Itu hanya insiden kecil. Lagi pula, aku baik-baik saja kan? Apa kau sadar bahwa kau adalah seorang pasien? Jangan khawatir. Aku tidak akan celaka sampai aku membalas dendam. Sebenarnya aku pergi melihat puing-puingnya. Seseorang merusak rem mobilmu. Sudah kuduga, perasaanku saat itu benar. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Dan siapa lagi yang sangat ingin aku mati? Rekaman pengawasan di ruas jalan itu. Aku akan pergi dan memeriksanya. Kita akan segera menemukan pelakunya. Setelah masalah ini selesai, kita akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Kalian berdua tidak akan pergi kemana-mana. Shen Chuyan. Dasar wanita kejam. Kamu membunuh ibuku dan kakak laki-lakiku. Dan kamu bahkan berani menggoda pria di rumah sakit. Jian Mubei, aku melarangmu berbicara tentang Chuyan seperti itu. Tuan muda kedua Si. Dengan hak apa kamu menuntutku? Shen Chuyan, aku tidur denganmu, dan kamu masih ingin menjilatnya. Sialan. Selama aku di sini kalian berdua tidak akan pergi kemana-mana. Cukup. Jian Mubei, apakah kau akan berhenti? Perselisihan di antara kita. Jangan melibatkan orang lain. Ini belum berakhir. Aku akan menagih semua ini demi ibuku dan kakakku dengan nyawamu. Chuyan. Shen Chuyan berhenti berpura-pura. Aku tidak akan tertipu. Jian Mubei, keluar. Apa yang kamu katakan? Kamu berani menggunakan nada seperti itu saat berbicara denganku. Pergi. Pergi. Jaga dia baik-baik.
Segera beritahu aku jika ada sesuatu yang tidak biasa. Cuan, kamu baik-baik saja. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Tidak perlu, Xian. Aku ingin melihat Mami. Mami, Dokter bilang, dia mungkin akan menjadi cacat seumur hidup. aku pasti akan membuat Shen Yufei membayar harganya. Pergi. Jadi dia diselamatkan lagi ya? Sampah tak berguna. Kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Dan kamu masih berani meminta uang padaku. Aku memberitahumu, jika kamu salah menangani rekaman pengawasan, dan seseorang menemukan satu petunjuk pun, kamu tinggal menunggu untuk masuk penjara. Di mana kita tadi? Kami sedang membicarakan. Wanita itu pergi menemui Ibu Direktur Jian. Song Chi. Bagaimana nenek tua itu masih hidup? Apakah dia menunjukkan tanda-tanda bangun baru-baru ini? Belum. Jika ada tanda-tanda, kamu harus segera memberitahuku. Apakah kamu mengerti? Nona Chuyan memang seperti yang Anda prediksi. Apapun yang dia perintahkan padamu, terus saja ikuti keinginannya. Ngomong-ngomong, jika Mami menunjukkan tanda-tanda sadar, kau harus segera memberitahuku. Baiklah. Xian, mengapa kau membuatnya terlihat begitu, memar dan bengkak? Anjing Shen Yufei suka menggila dan menggigit orang dengan liar. Jadi aku hanya membantumu membereskannya. Nona Suyat, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Apa kau tahu? Berapa tahun kau bisa dihukum atas apa yang kau lakukan? Jika aku mengipasi api lebih jauh, kau mungkin tidak akan pernah keluar. Nona Suyat, aku tahu aku salah. Kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku hanya seperti anjing penurut. Ku dengar, Xian Yufei tidak membayarmu kan? Bukankah seharusnya kau menagih pembayaran di perusahaan? Nona Suyan, aku mengerti. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Xian Yufei, kembalikan uangnya. Kedengarannya seperti pembunuhan. Apa yang kalian lihat? Apakah The kalian film was semua translated bermalas-malasan? and narrated Hati-hati by atau aku Amelia. akan memecat kalian semua. Apa yang kalian lihat dengan begitu serius? Xian Yufei, kembalikan uangnya. Tunggu, Ada apa, Direktur? dari mana orang ini datang? Mengapa dia membuat keributan di pintu masuk perusahaan? Xian Yufei, kembalikan uangnya. Apa yang terjadi di sini? Dia sudah berdiri di sini sepanjang hari. Aku tidak tahu. Sepertinya dia mencari manajer Shen. Dia terus bergumam agar uang itu dikembalikan. Bukankah dia tunangan direktur? Bagaimana mungkin dia berutang uang pada seseorang? Xian Yufei, kembalikan uangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Nona Shen, karena kamu tidak mau memberiku uang itu, dan bahkan memanggilku sampan tak berguna, aku harus datang sendiri ke sini untuk menuntut pembayaran. Keluar segera. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Hei, semuanya datang dan lihat. Manajer terhormat dari grup Singker. Yang terlihat begitu cantik dan menawan. Sebenarnya adalah ular berbisa. Chandong, apakah kamu gila? Kembali segera. Mubai, mengapa kamu di sini? Ada orang gila yang membuat masalah di sini. Aku akan meminta petugas keamanan sebentar lagi mengusirnya. Mari kita naik dulu. Aku cukup tertarik untuk mendengar apa sebenarnya yang ingin dia katakan. Kamu bilang Fei Fei berutang uang padamu. Uang jenis apa itu? Ya, itu cerita yang panjang. Wanita ini menjanjikanku sejumlah besar uang untuk merusak mobil seorang selebriti wanita. Akibatnya selebriti wanita ini mengalami kecelakaan besar. Dia berbalik melawanku dan menyangkal semua tanggung jawab. Dia tidak hanya menolak membayarku, dia bahkan memaksaku masuk penjara. Apakah kamu melakukannya? Tidak, Mubai. Jangan percaya apa yang dikatakan orang seperti ini. Dia hanya ingin memeras uang dariku. Direktur Jian, aku punya rekaman log panggilan di sini. 1 juta untuk merusak sistem pengeremannya dan menghancurkannya. Aku akan memastikan dia tidak punya tempat peristirahatan. Shen Yufei, aku merasa seperti tidak pernah mengenalmu. Mubai, jangan percaya padanya. Rekaman itu disintesis. Ini semua adalah skema dan tipu muslihat Shen Chuyan. Tapi dia hampir mati. Shen Yufei, kamu tidak perlu datang ke perusahaan lagi. Kamu telah dipecat oleh perusahaan. Mubai, Nona Chuyan, aku melakukannya dengan baik bukan? memang sangat bagus. Nona Chuyan, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah kamu bilang kamu akan melepaskanku?
Kapan aku pernah bilang, aku akan melepaskanmu? Aku hanya bilang, bahwa setelah kamu di penjara, aku tidak akan memperburuk keadaan. Bawa dia ke kantor polisi. Shen Chuiyan, benar-benar kamu yang melakukan ini. Jangan tunjuk-tunjuk aku. Hati-hati, atau aku akan membuat jarimu ini. Shen Chuiyan, beraninya kau menjebakku. Menjebakmu tidak lebih dari menyatakan kebenaran. Menyewa seorang pembunuh. Apakah kamu suka tuduhan ini? Nenek. Wanita itu menjebakku. Mubai tidak mempercayaiku. Fei Fei, bangunlah. Jangan khawatir, nenek akan membelamu. Shen Yufei, mengapa kamu di sini? Kamu dilarang datang ke kediaman keluarga Jian lagi. Kembali ke keluarga Shenmu. Dasar bajingan, apakah kamu mencoba mengusir Fei Fei? Baiklah, usir wanita tua ini dan Fei Fei bersama-sama. Nenek, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Kamu tidak tahu keseluruhan cerita. Mubai, aku dijebak. Apakah kau benar-benar tidak peduli sama sekali dengan hubungan kita di masa lalu? Jika aku tidak peduli dengan masa lalu kita, kamu pasti sudah lama berada di penjara. Mubai, jangan lupa, Yufi menyelamatkanmu saat kecelakaan mobil. Aku tahu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Shen Yufei melakukan ini. Bukankah itu cukup untuk mengirimnya ke penjara? Pikirkan baik-baik dan kamu akan tahu. Jian Mubei yang menggunakan pengaruhnya dan menggunakan koneksinya. Apakah Jian Mubai sangat menyukai Shen Yufei? Sebegitu besarnya. Shen Yufei. Shen Chuiyan, lihat. Apa gunanya semua rencanamu? Kau tetap tidak bisa menjebloskanku ke dalam. Shen Yufei, aku sudah tahu segalanya. Kamu sudah dipecat oleh Xing Chen. Bagaimana kalau begini? Kamu datang di hadapanku dan bersujud. Dan aku mungkin akan mengizinkanmu bekerja sebagai pengasuh di rumahku. Jangan terlalu sombong. Jadi bagaimana jika kau memenangkan putaran ini? Mubai adalah milikku. Benarkah begitu? Aku ingat. Dia bahkan tidak mau menyentuhmu. Shen Yufei, apakah karena bentuk tubuhmu terlalu buruk? Tunggu saja. Gosip semacam ini membosankan. Mengapa kamu memprovokasikannya? Wanita itu gila. Haruskah aku takut padanya? Aku adalah seseorang yang telah kembali dari gerbang neraka. Aku menolak percaya bahwa Jian Mubai yang melindunginya sekali, bisa melindunginya setiap saat. Xian, aku akan mengirimimu beberapa barang sebentar lagi. Bantu aku mencari paparazzi dan merilisnya. Aku telah mengumpulkan selama 5 tahun terakhir foto dan video perilaku tidak senonohnya. Aku tidak berencana untuk menghadapinya secepat ini. Siapa sangka dia seperti kekawai yang tak bisa dibunuh. Itu kamu? Menurutmu siapa lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu akan bersama Fei Fei-mu bermesraan? Apakah kamu cemburu? Jangan membuatku jijik. Fei Fei salah mengenai kecelakaan itu. Aku sudah memecatnya. Aku jamin, dia tidak akan mengganggumu lagi. Apakah kamu berharap aku berterima kasih padamu? Dia menginginkan nyawaku, dan kamu hanya memecatnya. Chouyan bagaimanapun juga dia menyelamatkanku. Jangan panggil namaku. Kamu membuatku muak. Kaian orang yang Anda minta saya cari. Siapa sebenarnya Liu Mei? Dia adalah istri Li Qiang. Seekor macan betina. Li Qiang berasal dari department store. Bagaimanapun tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Halo, tolong bungkus barang ini untukku. Tentu saja, aku akan mengambil tas ini. Apa yang kamu lakukan? Kaian, kami melihat ini lebih dulu. Jadi kenapa? Sekadar aktris yang menjual penampilannya. Itu saja. Bisakah kamu membelinya? Bagaimana kau bisa berbicara tentang kakak seperti itu? Kakak harus naik keranjang banyak pria hanya untuk menabung sedikit uang ini. Kau kakak sejak kita kecil. Apapun yang kuinginkan, kau selalu memberikannya padaku, bukan? Tentu saja, tidakkah kamu suka mengambil sisa-sisa dariku? Aku adalah calon nyonya direktur dari grup Jian. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Minta maaf pada Yufei segera. Shen Yufei, direktur masa depan nyonya. Mendengar itu membuat telingaku hampir kapalan. Mengapa aku belum melihat Jian Mubai menikahimu? Xiaon Wan, ayo pergi. Tas ini terlalu norak. Tapi itu sangat cocok untuknya. Ayo pergi. Shen Yufei, siapa yang memanggil Shen Yufei? Keluar dari sini. The film was translated and narrated by Siapa kau? Media. Aku adalah bibi buyutmu. Gadis-gadis serang. Pukul dia, sobek wajahnya. Aku akan memberinya pelajaran karena merayu suamiku. Hentikan. Berani merayu suamiku lagi. Hentikan. Aku bilang padamu, ambil wajahnya dan sobek hingga hancur. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan lain kali. Jika dia mencoba menempel pada suamiku lagi, pukul dia. Kau pasti salah orang. Aku tidak pernah merusak keluarga siapapun. Pukul dia keras-keras. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Ini adalah pusat perbelanjaan. Bagaimana kau bisa menyerang seseorang secara berkelompok? Pelakor. Segera tutup mulutmu yang bau itu. Aku memukulmu hari ini.
Kau benar-benar berani menempel pada suamiku. Dan kau masih berani datang ke department store keluargaku untuk berbelanja. Kau benar-benar berpikir aku sudah mati. Aku tidak mengenal suamimu. Kau tidak kenal suamiku Li Qiang. Kau dan dia memesan kamar bersama. Aku punya fotonya. Dan aku punya video kalian berdua. Aku melihat semuanya. Dan kau masih berani membantahku. Mengatakan kau tidak kenal Li Qiang. Kau jalang kecil. Kau benar-benar jalang kecil. Itu tidak mungkin. Masalah antara Li Qiang dan aku terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku jelas-jelas sudah menghapus semua rekaman. Pengawasan hotel bukan. Kau benar-benar jalang kecil. Berani merayu suamiku. Kau bahkan tidak repot-repot mencari tahu. Siapa aku Liu Mei? Siapa yang memberimu nyali? Kekayaan internet sudah meledak. Saham Jian Corporation juga telah jatuh. Shen Yufei kali ini dianggap hancur total. Dia pantas mendapatkan semua ini. Shen Yufei yang kamu utang adalah utang nyawa manusia. Mubai, dengarkan aku. Rumor di internet itu tidak benar. Shen Yufei, pertunangan kita dibatalkan. Jangan mencari nenek lagi. Mubai, kau tidak bisa melakukan ini. Aku dijebak. Apakah kamu mengatakan bahwa jika aku tidak menyelidiki, aku akan menuduhmu begitu saja? Mubai, bukan seperti itu. Foto-foto di internet itu semuanya rekayasa. Itu adalah kakakku Shen Chuyan. Dia menjebakku. Mana buktinya, apa motifnya? Kau terus mengklaim bahwa itu adalah Shen Chuyan yang melakukannya. Lalu, mengapa dia melakukan itu? Konflik apa yang kalian berdua miliki? Di antara foto-foto itu, bahkan ada gambarmu diranjang bersama Jian Shuzi. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Jangan bilang itu, karena aku. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Ya, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Jika 5 tahun yang lalu, aku tidak pergi ke gunung belakang. Malam itu tidak akan menjadi mimpi buruk seumur hidupku. Gunung belakang apa? Hari itu aku pergi ke gunung belakang. Aku melihat Shen Chuyan. The film was Dia dan kakak translated Jian and berada di narrated semak-semak by M Media. tanpa mengenakan apa-apa. Dia, Apa katamu? Mubai, aku tidak pernah berpikir bahwa Chuyan setelah menikahimu masih akan bersama kakak Jian. Aku terlalu terkejut dan tanpa sengaja berteriak dan mereka menemukanku. Shen Chuyan takut bahwa aku akan membongkar masalah itu padamu. Jadi dia menyuruh Jiang Shuzi membawaku. Dia juga mengambil foto Jiang Shuzi dan aku dan mengancamku mengatakan, jika aku berani memberitahumu, dia akan mengunggah foto-foto ini di internet untuk benar-benar menghancurkanku. Shen Chuyan, bagaimana bisa kau hanya demi perselingkuhan menyakiti Yufei seperti ini? Pertempuran sengit di dalam mobil di alam liar. Mubai, dia benar-benar ingin menghancurkanku sepenuhnya. Mari kita batalkan pertunangan kita. Aku sangat kotor. Aku tidak pantas untukmu. Kau pantas mendapatkan gadis yang bersih dan murni. Masalah daring itu, aku akan menanganinya. Mubai, Mengenai pertunangan itu, aku perlu memikirkannya lagi. Shen Chuyan, lepaskan. Shen Chuyan. Sudah berapa kali kau dan kakakku bertemu diam-diam di belakangku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kau dan kakakku juga menyelinap di gunung belakang. Sudah berapa kali aku memberitahumu, hubungan antara kakak dan aku sepenuhnya tidak bersalah. Jika kamu ingin menjadi gila, aku tidak punya waktu untuk menuruti kemauanmu. Kau merasa bersalah bukan? Kau tidak bermoral dan terjerat dengan kakakku, mengkhianatiku. Malam ini, aku tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi kau menyakiti Fei Fei dengan kejam. Dengan hati yang begitu jahat, aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jian Mubai, kamu gila. Jian Mubai, orang yang tak termaafkan adalah Shen Yufei. Aku sudah menemukan petunjuk. Sebentar lagi aku akan menemukan kebenaran untuk membuktikan bahwa kakak dan aku tidak bersalah dalam kecelakaan mobil itu. Tunggu sampai semua kebenaran terungkap di hadapanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau masih mencoba membela diri. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Katakan kau salah, bahwa kau seharusnya tidak menyakiti Fei Fei dengan kejam. Bahkan jika kerugian yang kau timbulkan pada Fei Fei tidak termaafkan, kau bisa memilih untuk tidak menuntutnya. Kau bilang, Aku tidak salah. aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahanmu. Hati nuraniku bersih. Keluar.
Aku harus minum obatku. Bintang besar sudah bangun. Direktur komentar skandal daring sudah diridam. Tuan muda kedua sih menerobos masuk ke perusahaan orang lain. Apakah ini etika? Katakan padaku kemana kamu membawa Chuyan. Shen Chuyan, bukankah dia sudah kembali? Berhentilah berpura-pura denganku. Dia menghilang tadi malam. Kamera pengawas menunjukkan itu adalah kamu. Kamulah yang membawanya keluar. Jian Mubai, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuh-nya, aku akan membuat perusahaanmu hancur bersamanya. Lepaskan. Sudah kubilang dia tidak ada di sini bersamaku. Penyakitnya tidak tahan dengan kekacauan ini. Tidakkah kamu tahu itu? Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang aku tidak menculiknya. Dia keluar dari mobil di tengah jalan kemarin. Nomor yang Anda hubungi saat ini sedang tidak aktif. Zoe hubungi Direktur Wei, dan katakan padanya itu adalah pengaturanku. Tarik catatan mereka, dan pinjam sekelompok orang untuk datang ke sini. Ya, Shen Chuyan, kau pikir dengan diam-diam mengambil beberapa foto dan mengunggahnya di internet, kau menang. Setelah Mubai mengetahuinya, bukankah dia tetap mengambil semua siaran pers itu dan menghapusnya sepenuhnya? Apakah kamu pikir hanya karena kamu menyelesaikan masalah Jiang Xiuxi, tidak ada orang lain yang tahu? Shen Yufei, kamu akan masuk neraka. Bagaimana kau tahu tentang masalah Jiang Xiuxi? Apa sebenarnya yang kau teriakkan padaku? Kakak, awalnya aku ingin meninggalkan jalan keluar untukmu, membiarkanmu melihat Mubai dan aku saling mencintai dengan mendalam. Tapi karena kau mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kau ketahui, maka aku hanya bisa menyingkirkanmu lebih cepat. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kau menderita leukemia? Lagi pula hari-harimu tidak banyak tersisa. Daripada melihatmu menderita seperti ini, mengapa aku tidak memberimu hadiah besar lebih awal? Pastikan kau menikmatinya nanti. Kamu, Tuan Ellen, dia sepenuhnya milikmu. Tidak masalah meskipun kau mempermainkannya sampai mati. baiklah. Nona Shen, saya Alem. Mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Wah, adik kecil terlihat sangat penurut. Aku harap penampilanmu nanti sama penurutnya dengan penampilanmu. Aku punya janji dengan seorang teman hari ini. Jika dia tidak bisa menemukanku, dia pasti akan menelepon polisi. Lepaskan aku. Aku akan berpura-pura malam ini tak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Nona Shen, kamu adalah hadiah yang luar biasa. Wanita secantik ini, saat disiksa nanti, pasti sangat memuaskan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Tolong lepaskan aku, tolong. Di mana aku harus mulai? Memotong nanti. Seorang mesum seperti dia, pasti ada sesuatu padanya. Mengapa sekarang hening? Shen Chuyan disiksa sampai mati. Betapa membosankan. Tuan Ellen, apakah kamu bersenang-senang? Tuan Ellen, kemana orang itu pergi? Sadarlah, aku bukan Shen Chuyan, tolong. Shen Yufei, nikmati dirimu sepenuhnya. Shen Chuyan. Chuyan, kau baik-baik saja. Ini benar-benar, kamu bukan halusinasi. Shen Chuyan, jika kau berani mendapatkannya, terluka lagi coba saja. Jika aku bisa, aku juga ingin hidup bebas dari bencana dan kekhawatiran. Shen Chuyan, jangan terluka lagi. Aku sakit saat kau terluka. Terima kasih sudah datang kepadaku. Mubai, Chuyan. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia menderita syok berat dan memiliki banyak luka tusuk di tubuhnya. Namun lukanya tidak dalam, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Luka tusuk. Juga tuan istri Anda menderita leukemia.
Apakah Anda tahu itu? Leukemia. Kami baru menemukan ini. Selama proses pemeriksaan, menemukan bahwa fungsi pembekuan darahnya tidak normal. Aku meminta tesnya dianalisis. Baru saat itulah, aku menyadari ada yang salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terlihat sangat sehat. Kami bahkan bertengkar lusa. Apakah rumah sakitmu membuat kesalahan? Menilai dari hasil tes laboratorium. Istri Anda pasti memiliki riwayat medis selama 5 atau 6 tahun. Jika dia biasanya terlihat normal, maka dia pasti menggunakan obat khusus. Riwayat medis 5 atau 6 tahun. Mubai, aku tidak bisa mendonor. Shen Yufei mustahil menderita leukemia. Tolong lepaskan aku menderita kanker darah. Shen Chuyan berhenti berpura-pura. Wanita The ini yang film penuh was kebohongan. translated and narrated by Mubai, Media. percayalah padaku. Aku benar-benar menderita kanker darah. Jika aku memberikan Shen Yufei donasi sumsum tulang, baik anak itu maupun aku akan mati. Apa hubungannya dengan aku? Kalau begitu dokter, apakah masih ada harapan? Mengingat kondisi istri Anda saat ini, jika ditemukan donor yang cocok, dia memiliki peluang untuk bertahan hidup. Sebaliknya mengingat situasinya saat ini, saya khawatir dia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Mana dia mendapatkan luka pisau di tubuhnya? Sudahkah kau mencari tahu? Direktur, masalah ini terkait dengan apa yang Anda katakan. Terkait dengan apa katakanlah, apakah kau bisu? Anda seharusnya tidak mempersulit dia. Pergi tanyakan pada kekasih masa kecilmu. Ini adalah korespondensi antara Shen Yufei dan seseorang bernama Alan. Alan ini benar-benar seorang penyimpan. Pada hari Chuyan mengalami kecelakaan, ada gudang di dekat sana. Dan gudang ini dibeli oleh Alan untuk menyiksa wanita. Lihatlah ini baik-baik. Kelembutan hati Anda. Apa yang telah dibawanya padanya? Su Yi. Apakah itu benar-benar nyata? Ya, Mungkinkah? Aku selalu salah. jika dia tidak menyukai Anda, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda tinggal di sisinya? Bertindaklah secara bertanggung jawab. Aku akan mengambil alih, kau harus keluar. Kau makhluk rapuh. Jangan berani menangis saat kau bangun. Aku akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu berbekas luka. Alan itu. Aku sudah meminta Su Yi mengirim orang untuk mencarinya. Orang yang menyakitimu. Tidak satu pun akan lolos. Chuyan. Chuyan, kau sudah bangun. Apakah ada bagian yang membuatmu tidak nyaman? Dokter. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah. Chuyan, aku tahu segalanya tentang kondisimu. Tapi apakah ini sebabnya kau saat itu meninggalkanku? 5 tahun lalu, mengapa kau memalsukan kematianmu dan menipuku? Jian Mubai, kamu salah. Aku benar-benar pernah mati sekali di ruang operasi di negara M. Ketika kamu dan Shen Yufei sedang sangat dimabuk cinta, aku hampir tidak pernah bangun lagi. Aku telah mati-matian mencari kebenaran. Aku kehilanganmu dan Xiaoyang. Kebenarannya? Bukankah kamu ingin tahu kebenarannya? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Hei, ada apa? Nona Yufei, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ibu Direktur Jian menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Siapa Anda? Bukankah dia sudah mendapatkan infus hari ini? Dokter mengatakan, indeks peradangan naik sehingga perlu tambahan cairan. Masuklah. Wanita tua, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kau bangun di waktu yang salah. Shen Yufei, apa yang kau lakukan? Aku hanya datang untuk menjenguk Bibi. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Berpakaian seperti ini untuk menemui ibu. Shen Chuyan. Ini adalah jebakan lain yang kau pasang, bukan? Dokter, wanita muda ini bilang dia datang untuk menjenguk pasien. Lalu apa yang dia siapkan di sini? Obat jenis apa? Mustahil itu vitamin kan?
Ini adalah kalium klorida berkonsentrasi tinggi. Suntikan langsung akan menyebabkan kematian. Shen Yufei, ibuku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau ingin membunuhnya? Mubai, tidak seperti itu, dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak mau mendengarkan. Karena dia ingin membunuh untuk membungkam saksi. Diam Shen Chuyan. Perawat itu adalah kaki tanganmu bukan? Ini adalah jebakan lain yang kau pasang. Aku sebenarnya berkali-kali jatuh ke dalam tipuanmu. Songsi belum bangun sama sekali. Jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu takut hantu mengetuk pintu? Terlebih lagi, aku sama sekali tidak menipumu. Nona Yufei sudah ku bilang. Nyonya tua benar-benar bangun. Apa? Yufei, Ibu, aku belum mati. Tidak menyangkakan. ibu. Kapan kau bangun? Sebenarnya beberapa hari yang lalu, aku menerima kabar bahwa ibu sudah bangun. Aku hanya belum sempat memberitahumu. Bukankah kamu ingin tahu kebenarannya? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Nah, kau benar-benar bodoh. Apa yang telah kau lakukan? Dulu, kecelakaan mobil yang melibatkan kakak laki-lakumu dan Cuyan. Semuanya diatur oleh wanita ini. Dialah yang merusak mobil kakakmu. Dialah yang membuat Jiang Shuzi memfitnah Cuyan. Ibu tahu semua ini, itulah mengapa wanita ini, dia mendorongku jatuh dari tangga. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah aku tertidur, itu akan berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika aku pertama kali bangun, aku dengar berita tragis kematian si Aoyang. Ibu, maksudmu aku membenci selama bertahun-tahun membenci orang yang salah. Pertama, bantu nyonya untuk beristirahat. Shen Yufei, sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Shen Yufei, kau telah menipuku dari awal sampai akhir. Kau memanfaatkanku. Untuk siapa aku melakukan ini? Bukankah aku melakukan semuanya untukmu? Jika matamu tidak hanya melihat Shen Chuyan, akankah tanganku ternoda darah? Lalu bagaimana dengan Xiaoyang? Bagaimana kamu tega membiarkan Jiang Shuzi menyakitinya? Mengapa aku harus merasa kasihan? Mubai, aku pernah menyelamatkan hidupmu. Apakah kau sudah lupa apa yang kau janjikan padaku? Jangan konyol Shen Yufei. Bukankah kecelakaan mobil saat itu rekayasa sendiri? Hanya orang bodoh seperti Jiang Mubai yang akan mempercayaimu. Shen Chuyan, kau jalang. Kau diam. Sui, bawa dia pergi. Apapun yang dibutuhkan Cuyan, ambil langsung darinya. Kecocokan mereka harus sesuai. Bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan, Mubai? Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Shen Chuyan, Hati-hati. semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Direktur, Mubai, mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Jangan buang waktu, cepat bawa dia pergi. mengapa kau menyelamatkannya? Aku senang kau baik-baik saja. Mengapa kamu menyelamatkanku? Penyesalan terbesarku adalah 5 tahun lalu, ketika aku gagal menyelamatkan Xiaoyang. Untungnya aku melindungimu hari ini. Mubai, aku memaafkanmu. Aku akan menunggumu. Mubai, tolong bangun. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Aku mohon padamu. Dia selalu keras kepala menentang, menolak mengakui kejahatannya. Tapi kami sudah mengumpulkan cukup bukti. Bahkan jika dia menyangkalnya, kami masih bisa menjatuhkan hukuman mati padanya. Hukuman mati. Itu akan terlalu ringan baginya. Aku sudah berubah pikiran. Shen Chuyan sungguh disayangkan. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, kau masih tidak bisa bersama Mubai. Bersama. Aku tidak merasa kasihan. Melihat akhir hidupmu memberiku kepuasan yang lengkap. Jika kau ingin membunuhku atau menyiksaku, lakukan saja. Apa kau pikir aku takut masuk penjara? Siapa bilang aku akan mengirimmu ke penjara? Aku secara khusus menemukan satu untukmu. Dengan lingkungan yang sangat baik, rumah sakit jiwa, jauh di pegunungan, dikelilingi oleh laut, di semua sisi kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Benar, dan aku secara khusus mengatur semuanya untukmu. Mereka akan menjagamu dengan baik. Kamu tidak akan mati. Kau ingin mengurungku di sana. Kau gila Shen Chuyan, aku tidak sakit. Benar, dan aku secara khusus menemukan teman baikmu bernama Allen. Datang untuk menemanimu.
Shen Chuiyan, apakah kau gila? Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiao Yang, ibu sudah membalaskan dendamu, beristirahatlah dengan tenang. Nona Xuyan, Xuyan. Nona Xuyan, Nona Xuyan, Nona Xuyan. Nona Xuyan, Nona Xuyan, Nona Xuyan. Nona Xuyan, Nona Xuyan, Nona Xuyan. Dengan kesuksesan besar film baru ini, apakah Anda yakin ingin bersaing memperebutkan penghargaan Golden Horse? Tim kami sangat yakin tentang hal ini, karena sutradara kami dan aktor-aktor lainnya semuanya telah berusaha keras. Guru Xuyan, semua orang benar-benar menjodohkan Anda dengan pemeran utama pria. Apakah ada kemungkinan kalian berdua bersama di kehidupan nyata? Tuan Fu dan aku hanya memiliki hubungan kerja yang profesional. Aku sudah menikah. Apa? Nona Xuyan sudah menikah? Bolehkah saya bertanya kapan Anda menikah? Apa pekerjaan suami Anda? Seseorang di industri ini. Suamiku. Mubei, kamu sudah bangun. Kudengar istriku. Semakin hari semakin terkenal. Jika aku tidak segera bangun, aku takut dia akan direbut oleh pria lain.